Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Resa Putri Apriliani, mahasiswi dari Prodi Gizi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman semua telah hadir pada acara kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Resa Putri Apriliani, mahasiswi dari Prodi Gizi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kemudian tujuannya diadakan acara pada hari ini yaitu teman-teman semua mampu memahami dan menjelaskan kembali mengenai tema kali ini yaitu pencegahan anemia terhadap remaja. Kemudian pokok-pokok pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama ada pengertian anemia, yang kedua penyebab anemia, yang ketiga tanda dan gejala anemia, yang keempat faktor resiko anemia, dan yang kelima penanggulangan dan pencegahan anemia. Baik, langsung saja kita mulai materi pada kali ini. Mohon disimak dengan baik ya teman-teman. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materinya. Nah, materi yang pertama yaitu pengertian anemia. Nah, anemia adalah penurunan kadar darah dalam membawa oksigen akibat penurunan produksi sel darah merah dan penurunan hemoglobin dalam darah. Anemia itu sendiri itu merupakan suatu keadaan adanya penurunan kadar hemoglobin di bawah nilai normal. Nah, di bawah nilai normal itu seperti di bawah 12 gram per desiliter. Kalau misalkan keadaan HB kita normal, itu berarti nilai HB-nya harus 12 sampai 16 gram per desiliter untuk perempuan. Nah, kemudian materi selanjutnya itu ada penyebab anemia. Nah, penyebab utama anemia yang paling umum diketahui itu yang pertama, kurangnya kandungan zat besi dalam makanan. Nah, untuk para remaja nih atau anak-anak muda ya sekarang nih, biasanya sering banget kita mengkonsumsi junk food, terus juga mie instan atau makanan instan lainnya gitu. Kadang-kala juga kita kurang mengkonsumsi beberapa sayuran gitu. Kalau misalnya kita tidak mengkonsumsi beberapa sayuran itu, jadi kita juga kurang zat besi yang ada di dalam tubuhnya gitu. Nah, apa aja sih contoh makanan yang mengandung zat besi? Nah, yang pertama itu yang sering kita ketahui itu bayam. Bayam ini mengandung banyak zat besi. Terus juga ada daging, unggas, terus juga ada seafood, kemudian ada telur, begitu. Terus juga adanya penyerapan zat besi dari makanan yang sangat rendah. Kemudian adanya zat-zat yang menghambat penyerapan zat besi. Nah, zat apa aja sih yang menghambat zat besi ini? Nah, ini juga sering disebut zat tanin ya teman-teman semua. Nah, pasti teman-teman nggak tahu nih, apa itu tanin? Jadi, tanin itu suatu senyawa polifenol yang berasal dari tumbuhan. Rasa tanin itu biasanya pahit dan kental, pekat gitu. Terus juga kenapa tanin bisa menghambat penyerapan zat besi gitu? Karena di dalam tanin itu kita juga bisa merasakan pahit kan, dan juga mengakibatkan kering di mulut. Selain itu, tanin juga bisa mengakibatkan iritasi pada jaringan pencernaan, membuat kita jadi sakit kepala, terus juga bisa membuat mual, sakit perut, dan lain-lain. Makanya kenapa tanin bisa menghambat penyerapan zat besi. Kemudian, adanya parasit di dalam tubuh seperti cacing tambang atau cacing pita, atau kehilangan banyak darah akibat kecelakaan atau operasi. Secara tidak sadar pada saat kecelakaan, kita juga banyak menghilangkan darah ikut terbuang pada saat kecelakaan. Begitupun dengan pada saat operasi. Kemudian, apa saja nih tanda dan gejala anemia itu sendiri? Nah, yang pertama, tanda dan gejalanya itu yaitu sering merasakan sakit kepala, terus juga sulit berkonsentrasi, detak jantung yang tidak beraturan, dan mengalami sesak nafas. Kemudian ada tangan dan kaki bengkak. Dan yang terakhir, itu mengalami pusing hingga pingsan. Tanda gejala lainnya itu bisa juga seperti lemas, lesuh, letih, lunglai. Itu juga
termasuk tanda dan gejala anemia. Kemudian ada faktor resiko anemia. Nah, yang pertama faktor resiko anemia itu ada menstruasi. Kenapa menstruasi menjadi salah satu faktor resiko anemia? Karena pada saat menstruasi, tubuh banyak menghilangkan darah. Jadi kadar hemoglobin dalam darah juga ikut terbuang oleh darah yang datang pada saat menstruasi itu gitu. Nah, kenapa menstruasi jadi hal ini menyebabkan zat besi yang terkandung dalam hemoglobin di dalam darah atau juga salah satu komponen dalam sel darah merah juga ikut terbuang. Karena ini mengakibatkan banyak pengeluaran zat besi. Jadi kenapa ini menjadi satu faktor anemia? Karena pada saat pengeluaran itu banyak banget zat besi yang keluar. Jadi juga kita juga kebutuhan zat besi di dalam tubuhnya juga ikut meningkat gitu karena banyaknya darah yang keluar ini gitu. Kemudian ada status gizi. Nah, status gizi ini kenapa sih menjadi salah satu faktor resiko anemia? Karena status gizi ini menjadi keadaan seseorang yang diakibatkan oleh konsumsi atau penyerapan dan penggunaan zat gizi di dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, biasanya penilaian status gizi ini kita bisa dinilai dari antropometri, terus juga biokimia, biofisik, dan juga klinis. Nah, biasanya kalau misalkan kita ingin mengetahui ini si anak ini anemia atau tidak, kita bisa dilihat dari faktor dari pengukuran antropometri atau juga dengan biokimia. Kalau antropometri kita bisa melihat nih berat badannya dia berapa, tinggi badannya berapa, terus IMT-nya berapa. Kemudian kalau misalkan di biokimia itu kadar Hb-nya berapa, kalau misalkan kurang dari 12 gram per desiliter berarti itu anemia. Kalau misalkan dia hasil dari hasil dari pemeriksaannya itu 12 gram sampai 16 gram per desiliter itu berarti kadar Hb-nya normal gitu. Kemudian ada riwayat penyakit. Nah, kenapa sih riwayat penyakit juga bisa mempengaruhi faktor risiko anemia? Karena pada saat anemia, daya tahan tubuh kita menurun. Jadi kalau misalkan daya tahan tubuh kita menurun, kita juga rentan terkena penyakit seperti itu gitu. Terus defisiensi di dalam defisiensi zat gizi di dalam tubuh pun itu menjadi terganggu gitu. Kemudian ada aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini biasanya nih teman-teman semua yang lagi kuliah online itu sangat padat sekali ya gitu. Seperti kuliah di siang hari, kemudian sore harinya kita ini mengerjakan tugas gitu dan lain-lain. Kita tidak sempat berolahraga gitu karena kayak capek gitu. Jadi performa aktivitasnya juga kurang. Jadi kalau misalkan kita tidak banyak gerak atau aktivitasnya kurang, jadi oksigen di dalam tubuh itu tidak dapat bekerja dengan baik gitu teman-teman semua. Kemudian ada konsumsi pangan. Nah, konsumsi pangan ini kenapa menjadi salah satu faktor anemia? Karena kita bisa melihat nih informasi makanan apa yang kita makan, terus juga jumlahnya berapa gitu. Kalau misalkan kita mengkonsumsi jenis makanan yang seperti bayam atau serealia atau dan lain-lain itu bisa menambah zat besi gitu. Kalau misalkan kita tidak tahu nih jenis makanan apa yang kita konsumsi, misalkan kayak asal makan aja, itu bisa juga mempengaruhi faktor anemia ini. Kemudian kalau misalnya kita sering makan, dalam satu porsi makanan itu kita terdapat protein hewani, nabati, sayuran, dan lain-lain gitu. Terus juga kita setelah makan itu mengkonsumsi kopi kalau nggak teh. Nah, itu makanan yang terkandung di dalam sayuran itu atau makanan yang lainnya itu akan terserap oleh si teh ini gitu. Makanya kenapa nggak boleh setelah makan itu mengkonsumsi teh karena si kandungan gizi dalam makanan ini akan terserap oleh zat amin di dalam teh. Kemudian ada perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini juga sangat berpengaruh nih higien perorangan terhadap resiko anemia.
Kalau misalkan kita asal makan aja, nanti kuman-kuman di dalam tangan kita itu bakal masuk dalam tubuh, terus juga bisa menyebabkan infeksi atau lain-lainnya, atau menjadi sebab penyakit yang menimbulkan anemia gitu. Kemudian ada pendidikan. Nah, pendidikan ini jadi semakin tingginya pendidikan seorang, maka akan semakin mengetahui jenis makanan apa saja yang harus dikonsumsi pada saat kita anemia. Kalau misalkan kita berpendidikan tinggi, jadi kita lebih mencari tahu gitu, apa aja sih makanan yang harus dikonsumsi, apa aja sih makanan yang harus dihindari, apa aja sih makanan yang bisa meningkatkan zat besi. Nah, seperti itu. Kemudian juga pendidikan rendah. Kalau misalnya kita pendidikan rendah, itu biasanya untuk teman-teman semua sih kayak malas gitu untuk mencari tahu apa aja yang harus dimakan seperti itu gitu kan, karena ketidakmauannya kita untuk mencari informasi itu sangat tinggi gitu. Nah, menurut FAO WHO 2001 ada 2 faktor penyerapan zat besi. Faktor yang pertama ada faktor pendorong, dan yang kedua ada faktor penghambat. Nah, apa saja sih faktor pendorong penyerapan zat besi ini? Nah, yang pertama itu adanya besi heme. Besi heme ini biasanya terdapat di dalam daging tanpa lemak, ikan, terus juga unggas, dan juga siput-siputan. Kemudian ada asam askorbat atau juga vitamin C yang biasanya terdapat di dalam buah mangga, terus juga jeruk, lemon, dan lain-lain. Kemudian ada makanan fermentasi seperti asinan dan juga kecap. Nah, kemudian ada faktor penghambat penyerapan zat besi. Nah, ini nih teman-teman semua faktor penghambatnya, supaya teman-teman tahu nih dan juga bisa memilah biar teman-teman juga konsumsinya jadi sehat. Nah, langsung aja. Jadi faktor pertama untuk penghambat penyerapan zat besi ini itu ada fitat. Biasanya terdapat dalam sekam dan butir serealia seperti tepung, kacang-kacangan. Itu bisa menghambat penyerapan zat besi. Kemudian makanan kandungan isotol tinggi ini seperti ini ya, apa namanya? Sebentar. Nah, kemudian ada makanan dengan kandungan inositol tinggi. Nah, ini itu seperti jeruk-jerukan, terus juga gandum, terus juga ada labu kuning, kubis, tomat, paprika, kismis juga bisa dapat menghambat penyerapan zat besi. Kemudian protein di dalam kedelai, terus juga ada besi yang terikat fenolik atau juga disebut dengan tanin. Ini terdapat dalam teh, kopi, coklat. Bisa disarankan untuk teman-teman semua, kalau misalnya kita ingin mengkonsumsi kopi, teh, ataupun coklat, itu diukur aja. Misalkan kalau misalnya kita mau minum kopi, sehari bisa secangkir, terus juga teh juga sama, jadi jangan banyak-banyak. Teman-teman, dan juga kalau misalnya kita makan, itu jangan dibarengi dengan minum teh. Nanti aja selang 2 jam atau sejam, baru kita bisa minum teh. Kemudian ada kalsium yang ada dalam susu. Nah, gimana sih cara penanggulangan dan pengobatan anemia? Nah, cara penanggulangan yang pertama, itu kita bisa memeriksakan kadar hemoglobin darah kita di puskesmas setempat atau bidan setempat. Nah, kalau misalkan kita memeriksa kadar HB, kita juga bakalan tahu kadar HB kita berapa, terus juga apakah kita rentan terkena anemia gitu. Terus juga ada recall pola makan. Nah, jadi sebelum kita melakukan pemberian tablet tambah darah itu, kita dicek dulu kan kadar HB-nya berapa. Terus juga makanannya apa aja nih, kalau misalkan makanannya tidak banyak mengandung zat besi, kita juga boleh memberikan tablet tambah darah. Tapi sebaiknya kalau misalnya kita ingin menanggulangi itu, kita juga bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi gitu, yang seperti tadi yang saya jelaskan, seperti daging tanpa lemak, terus juga seafood,
ikan, telur, terus juga ada buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C dan asam ascorbat, juga makanan yang mengandung fermentasi seperti kecap, itu juga bisa menambah zat besi gitu. Kemudian kalau misalkan pola makan kita buruk, seperti kita sering mengkonsumsi kopi gitu, apa-apa kita kopi, apa-apa kopi gitu, terus juga kita makanannya kurang baik seperti junk food, terus makanan cepat saji lainnya. Nah, itu juga nih boleh ditambahkan atau boleh mengkonsumsi tablet tambah darah. Nah, sebaiknya sih kalau misalnya kita ingin mengkonsumsi tablet tambah darah, itu satu tablet dalam seminggu. Tapi pada saat kita menstruasi itu disarankan 10 tablet pada saat kita menstruasi aja ya. Kemudian kenapa kita harus mengkonsumsi tablet tambah darah? Karena di dalam satu tablet tambah darah itu mengandung 250 mg Fe elemental dan 0,2 mg asam folat ditambah vitamin dan juga mineral. Nah, jadi juga kita boleh sih mengkonsumsi suplemen, tapi kalau misalkan kita kekurangan B12, kita boleh mengkonsumsi suplemen B12. Atau juga kalau misalkan kita kurangnya vitamin C, kita juga boleh mengkonsumsi vitamin C. Gitu. Kemudian nah, udah sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya selanjutnya akan membacakan kesimpulan mengenai materi yang tadi saya telah sampaikan, yaitu pertama adalah anemia. Anemia adalah penurunan kadar darah dalam membawa oksigen akibat penurunan sel darah merah dan penurunan hemoglobin dalam darah. Kemudian apa saja penyebab anemia? Yang pertama itu kurangnya kita mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Terus juga ada kurangnya penyerapan zat besi pada makanan. Yang ketiga adanya zat-zat yang menghambat zat besi seperti kopi, teh, coklat. Terus yang keempat adanya investasi cacing di dalam tubuh seperti cacing pita atau juga cacing tambang. Terus juga ada pada saat kita kehilangan darah seperti sehabis operasi atau pada saat kita kecelakaan. Kemudian faktor apa saja nih yang bisa menyebabkan resiko anemia? Faktor yang pertama itu menstruasi. Kemudian yang kedua ada status gizi. Yang ketiga dari riwayat penyakit. Yang keempat adanya aktivitas fisik. Yang kelima konsumsi pangan. Yang keempat adanya higien seseorang, yang kelima adalah pendidikan, yang ketujuh adalah pendidikan. Nah, bagaimana sih cara penanggulangan dan pengobatan anemia? Cara penanggulangannya itu kita bisa memeriksakan diri ke bidan setempat atau puskesmas setempat untuk mengetahui berapa sih kadar hemoglobin dalam tubuh kita. Kalau misalkan kurang dari 12, itu juga kita rentan terkena anemia gitu. Tapi kalau misalkan nilai HB kita sekitar 12 sampai 16 gram per desiliter, itu berarti kita normal hemoglobinnya. Kemudian juga untuk mengobatinya juga kita bisa mengkonsumsi tablet tambah darah 1 kali dalam seminggu. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman semua, setelah kita memeriksakan, alangkah baiknya kalau misalkan kita normal nih kadar HB-nya, kita harus untuk mencegah anemia itu bisa kita dari pola makan dulu nih. Pola makan itu kita ganti dari yang makanan junk food, kita ganti menjadi makanan yang banyak mengandung zat besi, atau juga makanan yang kita hindari lah gitu. Kalau kayak kopi yang kayak gitu-gitu kita kurangin dulu, kita hindari. Boleh mengkonsumsi tapi hanya 1 cangkir dalam sehari. Kemudian juga makanan yang tinggi zat besi itu kita bisa disarankan untuk mengkonsumsi daging, juga telur, terus juga buah-buahan juga bagus nih untuk penambahan zat besi buat kita juga gitu. Terus juga ada aktivitas fisik. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang dari tadinya mager nih buat malas olahraga atau apa. Nah, itu harus berolahraga ya, minimal kita bisa keliling-keliling rumah atau sambil beres-beres rumah untuk meningkatkan performa aktivitas aja gitu.
Kemudian juga ada konsumsi pangan, yang tadi saya bilang kita harus memilah-milih bahan makan apa saja, porsinya berapa, itu juga harus diperhatikan. Kemudian juga untuk jadi seseorang, kita bisa merubah diri kita untuk menjadi lebih bersih lagi, untuk memperhatikan lagi kebersihan diri kita. Nah, ada juga pendidikan. Jadi kita harus lebih sering sih mencari artikel-artikel mengenai anemia ini, karena untuk mencegah juga kan, kalau misalkan kita nggak tahu apa-apa, ya tubuh kita ya makin rentan terkena anemia gitu. Jadi saran saya, cari informasi sebanyak mungkin mengenai anemia, apa saja faktor penyebabnya, apa saja penanggulangannya, bagaimana penata laksanaannya, seperti itu. Terima kasih, semoga materi kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jaga kesehatan, semoga selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika teman-teman ingin bertanya, silahkan aktifkan fitur raise-hand-nya. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengaktifkan fitur raise hand. Silahkan kepada Maulida Adriati dan Amalia Khairutinisa. Untuk saudari Maulida terlebih dahulu, boleh? Silahkan bertanya. Oke, saya izin bertanya. Kenapa sih remaja putri itu lebih beresiko terkena anemia? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan menstruasi yang dialami oleh remaja putri, setiap bulannya itu dia banyak kehilangan darah. Karena kan tadi, kalau misalkan kita banyak kehilangan darah, hemoglobin di dalam darah juga ikut terbuang. Seperti itu. Bagaimana jawabannya, Maulida? Sudah, baik. Terima kasih. Iya, Kak. Makasih. Iya, sudah jelas. Untuk saudari Amalia Khairutinisa, boleh ajukan pertanyaannya? Nanya bagaimana sih cara Baik, terima kasih. Yang pertama, kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi atau juga banyak yang mengandung vitamin C dan vitamin B12 atau juga ada asam folat. Terus kemudian juga hindari minuman kafein seperti kopi, teh, terus juga mengkonsumsi coklat, susu. Terus yang ketiga, konsumsi suplemen. Kalau misalkan kita kekurangan vitamin B12, kita mengkonsumsi vitamin B. Tapi kalau kita kurang konsumsi zat besi, kita juga boleh mengkonsumsi suplemen zat besi. Seperti itu. Apakah sudah jelas jawabannya untuk saudari Amal? Sepertinya aman. Ya, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada teman-teman semua. Jika teman-teman semua ingin menjawab, boleh diaktifkan fitur raise hand-nya ya, teman-teman. Untuk pertanyaan pertama, itu sebutkan penyebab anemia pada remaja. Ada yang tahu nggak teman-teman? Apa aja penyebab anemia pada remaja?
Saya izin menjawab, Kak. Ya, boleh silakan. Jadi penyebab anemia itu yang pertama, kurangnya kandungan zat besi dalam makanan, penyerapan zat besi dari makanan yang sangat rendah, terus adanya zat-zat yang menghambat penyerapan zat besi, lalu adanya parasit di dalam tubuh seperti cacing tambang, cacing pita, atau kehilangan banyak darah akibat kecelakaan atau operasi. Baik, terima kasih Saudari Maulida. Kemudian pertanyaan kedua, apa saja tanda dan gejala pada penderita anemia? Jika ingin menjawab, boleh diaktifkan fitur raise-nya. Ini raise-nya diinin juga. Ya, boleh langsung jawab aja. Langsung jawab. Oke. Tanda dan gejala anemia pada remaja itu, yang pertama sering merasakan sakit pada kepala, sulit untuk berkonsentrasi, habis itu ada detak jantung yang cepat dan mengalami sesak. Lalu ada tangan dan kaki bengkak, terus habis itu ada lagi mengalami pusing hingga pingsan. Baik, terima kasih Saudari Dwi atas jawabannya. Sangat memuaskan ya. Kemudian pertanyaan ketiga, yaitu bagaimana penanggulangan dan pengobatan anemia pada remaja? Silakan jika ada yang ingin menjawab. Izin menjawab, Kak. Ya, silakan Adel. Cara penanggulangan anemia dan pengobatan anemia itu, yang pertama, rajin meriksa kadar Hb darah, mengonsumsi sayur, dan mengkonsumsi tablet tambah darah 1 tablet setiap minggu. Baik, terima kasih. Wah, teman-teman sangat bagus ya jawaban kalian. Alhamdulillah, materi pada kali ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih atas teman-teman semua, atas partisipasinya. Semoga selalu diberi keselamatan dan kesehatan oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget. Terima kasih sudah hadir pada acara edukasi anemia kali ini. Saya sangat berterima kasih kepada Maulida Andriati, Amalia Khaironisa, Dwi Wahyuni, Adela Putri Silviani, dan juga Dini yang telah menyempatkan dan membagi waktunya untuk hadir pada edukasi kali ini. Terima kasih teman-teman semua, semoga ilmunya bermanfaat dan juga kalian selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih.